Bersyukur membuat kita menang, tetapi bersungut membuat kita kalah. Apa maksud pepatah tersebut? Bukankah kalau kita mau memenangkan sebuah pergumulan atau pertempuran, kita perlu berjuang. Kita harus gigih, kita harus punya semangat yang tinggi. Ya, ada benarnya juga untuk mencapai kemenangan kita perlu berjuang, kita perlu berperang. Namun sikap hati itu sangat menentukan bagaimana kita berperang, bagaimana kita berjuang. Kalau kita melakukannya dengan sungut-sungut, itu akan melemahkan semangat kita justru. Tapi kalau melakukannya dengan sebuah keberanian, dengan hati yang tegap, yang gagah, yang penuh dengan syukur, itu sesungguhnya yang memberi kemenangan. Namun apa buktinya dan bagaimana caranya supaya ucapan syukur kita itu bisa membawa kita kepada kemenangan? Saya Nikolas Kurniawan menyapa kita lagi hari ini dari Sabda Tuhan dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 17 sampai 26. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut, majulah besok hadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Lalu orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah pada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka semua terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka pun saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampak semua telah jadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosua dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka temukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang berharga. Yang mereka rampas itu jauh lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Sungguh unik kisah di zaman Yosafat saat Israel berhadapan dengan bangsa Moab dan Amon dan juga penduduk pegunungan Seir. 3 kelompok ini mau menyerang Israel, mau menghancurkan Yehuda dan Yerusalem. Tapi yang unik dari kisah ini adalah bahwa di dalam peperangan itu yang angkat senjata justru tidak menang. Tapi yang angkat suara penuh syukur itulah yang menang. Dan inilah cara Tuhan membuat bangsa pilihannya itu memenangkan sebuah pertempuran. Dengan catatan Tuhan sudah ingatkan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan, tapi lihat bagaimana Dia memberikannya. Dengan catatan jangan kamu bertempur dalam peperangan ini, tapi kamu tetap harus maju menghadapi mereka. Perhatikan, maju menghadapi tapi tidak usah bertempur. Berarti apa? Saat kita tidak usah bertempur bukan berarti kita mundur, tapi kita tetap maju hadapi. Dan dihadapi dengan cara apa? Alkitab mencatat tadi, berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu para imam menyanyikan puji-pujian dengan suara nyaring. Dan
keesokan paginya mereka juga berangkat menghadapi musuh-musuh mereka, dan Yosafat berkata, "Dengarlah hai Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Tuhan." Dan ini yang menjadi rahasia. Percaya, bersyukur, memuji Tuhan, inilah sebenarnya senjata yang Tuhan izinkan untuk digunakan orang-orang percaya pada waktu itu. Dan benar saja pada hari H-nya, ketika orang-orang itu mengangkat suara memuji Tuhan dengan pakaian kudus semarak penuh syukur, dengan ucapan nyanyikanlah nyanyian syukur bahwa selamanya kasih setia Tuhan. Ini yang justru nyanyian yang begitu keras membuat Bani Amon dan Moab yang mau menyerang malah jadi menyerang orang-orang dari pegunungan Seir. Dan setelah itu, yang menarik lagi, Bani Amon dan Moab justru saling bunuh-membunuh. Akhirnya ketiga kelompok yang mau menyerang Israel pun punah. Mereka kalah, mereka malah saling membunuh. Tidak satu pun orang pilihan Tuhan atau umat percayanya Israel itu yang angkat senjata. Tuhan bilang, hadapi tapi tidak usah bertempur, karena yang menyerang mereka itulah yang akhirnya saling bunuh-membunuh. Ajaib sekali peristiwa peperangan ini, sampai akhirnya tempat di mana pertempuran itu terjadi disebut lembah pujian. Kenapa? Karena disitulah puji-pujian memenangkan sebuah pertempuran. Pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini adalah justru mau ajarkan bahwa dengan nyanyian syukur, percaya kepada Tuhan, dan penuh dengan sebuah sikap yang mengagung-agungkan Tuhan, itulah senjata orang percaya. Angkat suara, penuh syukur. Ini yang justru membuat kita jadi kuat. Dan ini yang membuat kita bisa dimenangkan oleh Tuhan mengatasi pergumulan. Sebaliknya, kalau tidak ada syukur, kita tidak percaya, penuh ketakutan, hati yang bersungut, makin kita jadi lemah. Dan justru karena lemah, kita jadi kalah. Kita dikalahkan oleh persoalan. Tetapi orang yang bersyukur justru akan dimenangkan oleh Tuhan. Sekarang tinggal pilih yang mana. Mari kita belajar untuk bisa memenangkan sebuah pergumulan dengan hati yang penuh syukur dan dengan percaya kepada Tuhan, dengan mengagungkan Tuhan, mengandalkan Dia sebagai yang utama. Dan karenanya kita akan mendapatkan sebuah kemenangan, bukan karena angkat senjata, tapi menang karena angkat suara, mengagungkan Tuhan senantiasa. Siapa yang mau menang karena bersyukur? Silakan, tetaplah bersyukur, memuji Tuhan, naikkan nyanyian buat Dia, dan muliakanlah Dia senantiasa. Inilah kunci kemenangan orang percaya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.